الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tayyib, insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian pembahasan kitab Minhajus Salikin wa Tawdihu Fiqhi fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita sudah pertemuan ke berapa? Ke-15. Tayyib. Kita sekarang masuk pembahasan bab nawaqidil wudu. Bab pembatal dari pembatal al-wudu. Iya. Dan ini bab terakhir dari pembahasan masalah al-wudu. Bab terakhir tentang ahkam hukum-hukum al-wudu. Iya. Nawaqid itu jamak dari kalimat naqidun. Ya, nawaqid jamak dari naqid. Iya. Naqid atau nawaqid artinya ma yufsidu asy-syai', apa saja yang merusak sesuatu, wa yubtiluhu, dan membatalkannya. Itu makna nawaqid. Ma yufsidu asy-syai', apa saja yang merusak sesuatu, wa yubtiluhu, dia membatalkannya dan merubuhkannya. Bukan cuma merusak, dia batalkan dan dia rubuhkan setelah ba'da ihkamihi, setelah sebelumnya dia kokoh. Setelah sebelumnya dia kuat, kokoh. Adapun maksud dari nawaqid di pembahasan kita ini, nawaqidul wudu, yang diinginkan dengannya menurut syariat adalah mufsidatul wudu, yang membatalkan dan merusak al-wudu. Iya. Taib. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya kasih dulu antum pembahasan global tentang al-wudu, ya. Saya kasih antum pandangan tentang masalah al-wudu, pandangan-pandangan umum. Nawaqidul wudu ini ada pembatal wudu yang mujma' alaih, disepakati oleh para ulama, ya. Dan ada pembatal wudu yang mukhtalafun fihi, ya. Tayyib. Jadi nawaqidul wudu ada yang mujma'u alaih, disepakati atasnya, dan ada yang apa? Mukhtalafun fihi.
dan ada yang diperselisihkan. Yang mukhtalafun fihi nanti ini lagi terbagi dua. Ada yang diperselisihkan padanya. Nawaqid wudu yang diperselisihkan padanya nanti, ada yang dia diperselisihkan membatalkan wudu atau tidak, terbagi dua. Ada yang membatalkan yang diperselisihkan itu, dan ada yang tidak membatalkan. Maksudnya ada yang lebih rajih, lebih kuat bahwa dia tidak membatalkan al-wudu, dan ada yang tidak membatalkan. Jadi ma yubtilul wudu, jadi mukhtalafun fi ini nanti terbagi dua. Ada yang mubtilul wudu, dan ada ma yubtilul wudu. Ada yang membatalkan wudu dan ada yang tidak. Seperti nanti akan berlalu bersama kita nawaqidul wudu yang di mujma'u alaih, yang disepakati oleh para ulama seperti apa? Seperti buang air besar, buang air kecil, jenabah, itu mujma' disepakati oleh para ulama. Taib. Mereka buatkan kaidah ma kharaja minas sabilain. Tapi ini laisa ala itlaqi, tidaklah berlaku secara mutlak bahwa semua yang keluar dari dua lubang itu membatalkan. Itu contoh, nanti kita jelaskan insyaallah. Ada yang mujma' memang, termasuk seperti yang mujma' adalah pingsan selama 1-2 hari, itu termasuk pembatal wudu yang mujma'. Adapun perselisihan mubtilul wudu, nawaqidul wudu yang diperselisihkan seperti tidur, apakah dia membatalkan wudu atau tidak, menyentuh kemaluan, atau menyentuh lawan jenis, atau makan makanan yang disentuh oleh api, yang dibakar, termasuk makan onta juga. Itu khilaf, apakah makan onta batal wudu atau tidak. Kalau jumhur ulama, al-imam as-salis, imam yang 3, Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, 3 ulama besar ini berpendapat semua tidak membatalkan onta, tidak membatalkan wudu. Namun Imam Ahmad, beliau bersendirian di sana bahwa makan onta membatalkan apa? Al-wudu. Itu khilaf. Walaupun yang kuat adalah pendapat Imam Ahmad, karena beliau punya hadis. Dalilnya tentang makan onta batal wudu itu ada, sahih. Dan banyak memang dari pendapat Imam Ahmad yang kuat dari perselisihan para ulama. Imam mazhab yang paling banyak kuat dari hujah-hujah mereka dari Imam 4 ini adalah 2 orang, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Itu yang paling banyak yang kuat pendapatnya. Itu yang paling banyak kuat pendapatnya. Adapun Imam Syafi'i, beliau kuat dari sisi istidlal dan usuliyah. Karena Imam Syafi'i memang orang yang paling ahli dalam masalah istinbat hadis. Masalah istinbat hadis. Taib. Seingat saya beliau pernah mengeluarkan istinbat hadis. Hadisnya Anas. Kisah Nabi SAW melewati Anas bersama kawannya, yang bernama Umair. Abu Umair namanya, temannya Anas, anak kecil
Kemudian Nabi berlalu. Kemudian Nabi berkata, kenapa itu temanmu menangis? Ya, anak kecil ya. Kata Anas, Abu Umair ya Rasulullah. Burung kecilnya mati, menangis dia. Kata Nabi SAW, ya Abu Umair, ma fa'alan Nugair. Nama burungnya itu Nugair namanya, burung mainannya. Kata Nabi, ya Abu Umair, gimana nih kondisinya itu Nugair temanmu? Nah, ini satu hadis ini dikeluarkan istinbatnya oleh Imam Syafi'i kurang lebih 100 faedah. Dan seorang yang faqih, semakin dia dalam ilmu bahasa Arab, semakin dalam dia ilmu usul fikih dan paham qawaidul fiqhiyah, dia bisa mengeluarkan istinbat faedah hadis bisa sampai ratusan sesuai dengan tingkat kemampuan jangkauannya. Dan ada orang yang cuma bisa menjangkau 5 faedah, 10 faedah, itu sudah banyak sekali. Dan ada para ulama yang bisa mengeluarkan puluhan bahkan sampai ratusan faedah. Iya, makanya itu penting belajar usul fikih, penting sekali. Penting belajar fikih dan penting mendalami itu usul. Banyak belajar usul memberikan pengaruh dalam ilmu istinbat. Adapun Imam Ahmad, beliau banyak kuat pendapatnya karena beliau menghafalkan banyak apa? Banyak hadis dan asar. Kan biografinya Imam Ahmad menghafalkan 1 juta asar, 1 juta hadis dia hafal. Itu yang beliau hafal bukan semuanya hadis marfu ya, bukan hadis marfu semua dari Nabi SAW, semua bukan. Tapi beliau hafal hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu, asar-asar para sahabat. Itu hampir semua dihafalkan oleh Imam Ahmad. Makanya Imam Ahmad itu dalam sebuah khilaf, perselisihan, kadang para ulama berselisih dan mereka berijtihad. Mereka berijtihad dalam menguatkan sebuah pendapat. Lalu datanglah Imam Ahmad, dia berkata Ibnu Abbas tentang masalah ini. Mana lebih kuat? Berijtihad Imam Syafi'i, berijtihad Imam Malik. Datang Imam Ahmad dia hafal semua itu perkataannya para sahabat. Dia berkata Ibnu Umar masalah ini. Mana lebih kuat? Ijtihadnya antum atau ijtihadnya Ibnu Umar? Pasti ucapannya Ibnu Umar lebih kuat. Mungkin antum sama-sama tidak hafal hadis, tapi Imam Ahmad dia hafalkan semua perkataannya para ulama yang ada sebelumnya. Karena memang Imam Ahmad ini dia dalam menuntut ilmu, dia memang keliling dunia. Dia keliling itu dunia semua itu. Semua yang ada hadis-hadisnya. Jadi dia hafalannya banyak sekali. Ya, dan dia adalah orang yang sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Ini Imam Ahmad. Dia sebelum pergi menuntut ilmu, dia bekerja dulu. Cari uang, dia kumpulkan uangnya banyak-banyak. Nanti uangnya itu sebanyak apa uangnya, seperti itulah jangkauan perjalanan kakinya. Ya. Nanti habis bekalnya baru pulang lagi bekerja. Dia pergi menuntut ilmu sampai di tujuan kiri kanan putar-putar di negeri, cari semua ahli hadis. Ya, mereka tidak bekerja karena itu akan menghabiskan waktu mereka. Di mereka menuntut ilmu, mereka tidak bekerja. Nanti habis bekal baru mereka pulang. Makanya sebagian di antara ahli hadis itu ada yang menjual bajunya, jubahnya, imamahnya, ada yang jual celananya juga. Seperti itu para as-salaf. Imam Al-Bukhari pernah hilang di sebagian majlis selama kurang lebih 10 hari. Lalu teman-temannya mencarinya. Kemana Al-Bukhari? Tidak pernah muncul taklim. Ternyata orang pergi ke rumahnya, tempat menginapnya, ternyata dia sudah tidak punya pakaian. Habis bajunya dijual. Untuk apa? Untuk makan. Karena mereka tidak mau meminta. Ya, mereka tidak mau meminta. Kalau kita membandingkan kita dengan mereka menuntut ilmu seperti kita ini cuma bermain-main saja. Ya, kita menuntut ilmu ini cuma apa? Cuma sampingan saja. Kalau sempat ya belajar, kalau tidak sempat tidur.
Baik. Kalau tidak sempat, jalan-jalan lagi, makan-makan. Makan-makan dulu baru taklim. Ya, nanti gurunya masuk, guru kita masuk. Orang dulu itu semangat belajar, luar biasa. Maka ilmu mereka berkah. Baik, kita kembalikan pembahasan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, bab nawaqidul wudu wa hiya al-khariju minas sabilain. Ini pembatal wudu yang pertama, yaitu apa yang keluar dari dua lubang, kubul dan dubur. Masuk di dalamnya buang air kecil, buang air besar, dan masuk di dalamnya buang angin. Dan dari apa yang disebutkan oleh beliau ini, dia sudah menjadi kaidah umum yang dibuat oleh para ulama. Dia menjadi kaidah umum apa yang dibuat oleh para ulama, bahwa semua yang ma kharaja minas sabilain itu ijma', kata Imam Nawawi dan selain beliau. Itu ijma'. Walaupun sudah saya sebutkan dari kemarin bahwa ini kaidah bukan berlaku secara mutlak, tapi ini berlaku alal ghalib, alal ghalib, kebanyakannya semua yang keluar dari dua lubang itu yang membatalkan wudu. Dan sudah kita sebutkan juga kemarin dua kaidah yang sama, bahwa semua yang keluar dari dua lubang apa? Yang sudah lewat? Siapa yang ingat? Semua yang keluar dari dua lubang, ma kharaja minas sabilain naqidul wudu. Itu kaidah satu. Kaidah kedua sudah lewat. Ma kharaja minas sabilain najisun. Iya tak? Sudah kemarin tak? Makanya dicatat dua-duanya itu. Tapi antum kasih takliqat, ini tidak berlaku atas secara mutlak. Laisa ala itlaqihi, tidak berlaku secara mutlak. Kenapa? Karena ada yang keluar dari dua lubang ternyata diperselisihkan dia batal wudu atau tidak. Contohnya seperti apa? Seperti apa? Mani keluar dari apa? Dari telinga atau dari hidung? Ya, dari kemaluan. Khilaf para ulama. Sebagian besar para ulama mengatakan mani itu najis. Namun yang benarnya, menurut pendapat yang lebih kuat, sebagian para ulama al-muhaqqiqin mengatakan bahwa mani itu tidak najis. Hadisnya sudah berlalu bersama kita, ya kan? Hadis-hadisnya. Padahal dia keluar dari dua lubang. Kalau kita katakan bahwa ma kharaja minas sabilain najis, ma kharaja minas sabilain nawaqidul wudu secara mutlak, maka nanti akan ada yang keluar diperselisihkan. Jadi tidak bisa kita katakan ini mutlak. Termasuk diantaranya adalah darah istihadah. Darah istihadah yang keluar dari perempuan, pendapat yang kuat dari istihara itu tidak najis, ya. Baik. Dia tetap suci. Makanya seorang perempuan yang keluar dari istihadah, dia tetap salat, tidak dihukumi sama dengan haid. Ya, wanita yang keluar dari istihadah, dia tetap wajib salat dan berlaku pada dia, kata para ulama, ahkamut thaharah, berlaku pada dia hukum-hukum suci. Dia tetap suci. Ya, dia tetap suci. Tidak bisa diberikan dia hukum. Makanya perempuan yang keluar dari istihadah, padahal keluar darah dari kemaluan, ya, dia tetap wajib sholat, ya, dia tetap wajib berpuasa di bulan Ramadan. Ya, bahkan para ulama juga memperbolehkan berhubungan. Ya. Baik. Dan itu ada hukum-hukum di sana. Jadi ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Ya, termasuk nanti akan saya sebutkan, ya. Seperti buang angin lewat kemaluan. Itu juga khilaf para ulama. Buang angin lewat kemaluan, dan ini yang ada pada wanita saja. Itu khilaf para ulama. Itu batal wudu atau tidak? Ini kan nadir, jarang terjadi yang seperti ini. Kalau terjadi, dan itu memang terjadi, jarang,
Ya, sebagian para ulama mengatakan itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena ini bukan pada kebiasaannya seperti itu terjadi. Nah, makanya tidak dianggap sebagai pembatal. Ada yang mengatakannya tetap dia batal karena keluar dari dua lubang. Tapi sekarang kita mau jelaskan apa sih yang dimaksudkan ini yang keluar dari dua lubang. Tadi saya sebutkan ya. Yang keluar dari dua lubang, apakah itu adalah air, kencing, atau buang air besar, atau yang keluar itu adalah al-wadi. Apa itu al-wadi? Ini rincian yang keluar dari dua lubang ya, dicatat. Al-baul, al-ga'id, al-wadi. Al-baul, kencing. Al-ga'itu, tinja, kotoran. Ini yang keluar dari lubang manusia ya. Kalau binatang kan sudah kita bahas toh. Kalau yang keluar dari lubang binatang itu lain pembahasannya, tidak sama manusia. Kalau binatang kemarin sudah kita rinci, lengkap selesai. Antara binatang yang halal dimakan dengan binatang yang haram dimakan. Dan binatang yang haram dimakan itu masih ada rinciannya, ada lagi perkecualian-perkecualiannya. Sudah lengkap kemarin pembahasannya. Nah, sekarang yang keluar dari lubang manusia yang dimaksudkan ini di sini. Dari dua lubang manusia. Membatalkan wudu. Seperti apa? Apa yang masuk di dalamnya yang membatalkan wudu? Al-baul, al-ghaid. Ya? Al-baul, al-ghaid. Apa lagi tadi? Al-wadi. Apa al-wadi? Al-wadi sisa kencing yang paling terakhir. Biasa orang kencing, ya dah? Ternyata setelah dia berbersih dari kencingnya, sudah cebok, pakai celana, keluar dari WC. Tiba-tiba seperti ada yang keluar. Dia berudu, bahkan sudah berudu, pas dia jalan, kayak ada yang keluar. Kalau memang itu ini biasanya terjadi cuma perasaan saja. Perasaan saja. Dan yang seperti ini bahaya kalau terlalu berlebihan dalam memperturutkannya. Bisa menjadi penyakit. Iya. Bisa menjadi penyakit. Dan kalau dia sudah jadi penyakit yang dikenal dengan sulusul baul, ya. Dua macam ini penyakit dalam ilmu fikih. Sulusul baul dan sulusul rih. Iya. Sulusul baul dengan sulusul rih. Sulusul baul artinya kencing tak tertahan. Biar mau tahan nih keluar terus kencingnya. Los-los. Sudah longgar baterainya atau bornya. Apanya? Kerangnya dengan apanya itu lagi yang kalau di sepeda motor itu? Bautnya. Longgar bautnya. Jadi ini los-los ini kencingnya sudah mau kencing pakai celana keluar lagi, tidak bisa ditahan. Ini penyakit. Ada orang ditimpa penyakit seperti ini. Ada namanya sulusurri. Sulusurri kencing atau kentut yang tak tertahan. Mau ditahan kentutnya, tetap dia keluar terus kentutnya, pak. Tidak bisa ditahan. Maka dua orang ini, dua jenis penyakit yang tertimpa ini, ya, tidak ada keraguan. Ini najis atau tidak? Najis. Tapi para ulama, para fuqaha mengatakan ini uzur. Ini uzur. Sehingga kalau dia sudah kencing, sudah buang angin, dia kasih keluar memam keluar memam baru berudu. Ternyata sudah berudu dia mau sholat, biar keluar terus setelah dia berudu, keluar terus biar dia keluar terus, maka dia tetap sholat. Jangan dia perturutkan, karena kalau dia perturutkan, dia tidak akan bisa sholat. Misalnya kalau dia sudah berudu, belum masuk masjid keluar lagi, pergi lagi berudu, sudah berudu, masuk lagi ke sholat, baru rakaat pertama keluar, mau lagi keluar, dan itu
masyaqqah. Dan kita punya kaidah, apa kaidahnya masyaqqah? Al-masyaqqah tajlibut taysir. Semua yang menyusahkan dan memberatkan dalam agama pasti akan diberikan kemudahan dalam syariat. Ma ja'alallahu fid dini min haraja. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah menurunkan Al-Qur'an syariat bukan untuk menyusahkan antum. Itu kan menyusahkan sudah. Iya. Fattaqullaha mastata'tum. Enak kalau kita banyak hafal dalil. Kita punya kaidah, lalu kita hafalkan apa? Dalil-dalilnya. Iya. Jadi sudah berapa yang keluar dari 2 lubang membatalkan wudu? 3. Al-wadi, cairan yang keluar sisa dari kencing. Dan ini ijma' para ulama tentang najisnya. Penting dicatat itu. Itu al-wadi, itu ijma' para ulama tentang najisnya sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah. Sama dengan madi. Madi dan al-wadi. Ijma' ini ya. Al-wadi dan al-madi. Jadi al-baul, al-ghaid keluar dari 2 lubang membatalkan wudu, ini tidak ada keraguan batal wudunya. Ijma' para ulama itu. Iya kan? Maka demikian pula al-wadi dan al-madi. Ini juga ijma' para ulama. Digabungkan antara al-wadi dan al-madi sama-sama membatalkan wudu. Karena memang al-wadi ini kencing sebenarnya, al-baul, cuma dia sisa. Kenapa biasanya ada keluar al-wadi, cairan kencing yang terakhir keluar? Itu biasanya disebabkan karena pengaruh lelah. Capek sekali angkat galon. Toh? Iya, capek sekali jadi buruh tukang batu, capek sekali. Nanti kalau dia besok malam atau beberapa hari setelah bekerja capek sekali, biasa begini akibatnya. Longgar kerangnya. Langsung keluar. Dan seperti ini kalau tidak ditangani, nanti lama-lama jadi begini, sulusul baul. Kencingnya keluar terus selalu kalau tidak ditangani, penyakit. Sehingga dia harus selalu pakai pampers. Kalau mau sholat pakai pampers. Dan ada sebagian ihwa itu kena yang seperti ini. Ada. Sehingga dia selalu pakai kantong plastik. Iya. Kantong plastik ya. Dikasih bukan pampers tapi kantong plastik diikat di situ. Di mana diikat? Di AK-47-nya. Taib. Arih. Arih apa arih? Buang angin. Apa bahasa Arabnya kentut? Buang angin. Apa bahasa Arabnya? Ayo semua. Dua bahasa Arabnya. Kentut, buang angin itu bahasa Arabnya 2. Yang pertama ada namanya duratun. Dan ada namanya fusaun. Itu bahasa Arab lengkap. Dibagi 2 kentut. Yang pertama durat, pakai dot, duratun. Durat itu artinya kentut yang mengeluarkan suara, meledak, pak. Durat namanya. Kalau fusaun, buang angin diam-diam, tidak ada suara, mengalir begitu saja. Fusa namanya. Ini semuanya ada hadisnya ini ya. Ada hadis menyebut tentang durat dan ada hadis menyebutkan tentang fusa. Ya. Karena itu tentang masalah kentut ini pernah Nabi SAW menegur para sahabat. Ada sahabat yang kentut di majelis. Kemudian para sahabat terbahak-bahak, tertawa. Kata Nabi, kenapa antum ketawa? Kenapa antum ketawa?
Sesungguhnya kalian itu menertawakan sesuatu yang sebenarnya ada pada antum semua itu. Antum semua pasti pernah kentut, toh? Iya, dan itu tidak perlu ditertawakan, kata Nabi SAW. Ya, tayyib. Ya, seperti itu wajar. Cuma mungkin sahabat tertawa karena di majelis lagi orang serius, ada ada granat meledak di belakang. Tayyib. Tayyib ar-rih, buang angin, itu membatalkan al-wudu. Nah, di sini disebutkan juga mani dan darah. Ini yang diperselisihkan. Al-mani, kemudian apa? Adam. Ini juga keluar dari apa? Dua lubang. Mani dan darah. Kalau kencing, tinja, al-wadi, al-madhi, mazi itu cairan. Nah, belum saya jelaskan ini mazi ya, nanti saya jelaskan. Mazi, arri, buang angin, ini semuanya ijma' batal wudunya, tidak ada keraguan. Tapi kalau yang keluar itu yang terakhir ini, dua yang terakhir, mani dan apa? Adam, mani dan darah, itu khilaf. Tidak semua darah yang keluar itu batal wudunya, dan tidak semua darah yang keluar itu najis. Sama dengan mani. Kalau mani ini thayyib, disepakati para ulama dia membatalkan wudu, bahkan bukan cuma batal wudunya. Nah, ini masalah, ini saya bahas tadi diperselisihkan masalah najisnya ya, bukan masalah pembatal wudunya. Ya, afwan. Kalau mani ini ijma' juga para ulama bahwa dia adalah pembatal wudu karena keluar dari dua lubang. Baik. Jadi tiga ini mirip semua, mani, mazi dan al-wadi. Tiga ini nanti saya mau jelaskan. Ya. Dia ijma' para ulama bahwa dia adalah pembatal al-wudu. Adapun adam, darah yang keluar dari dua lubang, itu khilaf. Ya, ada yang keluar dari pembahasan. Walaupun kita katakan kebanyakan darah yang keluar dari dua lubang itu apa? Najis, itu mayoritasnya. Sekarang apa bedanya al-wadi, al-madhi dan al-mani? Kalau al-wadi itu tadi cairan kencing yang terakhir keluar, kadang disebabkan karena capek, lelah. Kalau al-madhi lain. Mazi itu beda dengan mani. Bedanya di mana? Satu. Kalau al-mani itu adalah cairan yang keluar dengan sebab janabah, baik berhubungan maupun apa? Mimpi basah. Dan kadang juga mani itu keluar karena tafakkur. Bertafakkur. Paham ya maksudnya ini? Karena dia khusyuk sekali berfikir, maka keluarlah itu mani. Tapi itu jarang. Kecuali orang yang memiliki syahwat yang berlebih. Berpikir saja 10 detik keluar maninya, jarang, hampir tidak ada. Mungkin ada juga, tapi jarang. Adapun al-madhi itu keluar juga dengan beberapa sebab. Di antaranya adalah karena menyentuh. Misalnya orang yang punya istri, keluar mazinya karena dia menyentuh istrinya, dia memegangnya atau dia memeluknya atau menciumnya. Seperti itu keluarlah apa? Mazi. Dan kadang juga karena berfikir, tafakkur alam. Dia berfikir tentang penciptaan alam semesta. Maka keluarlah itu mazi. Nah, kalau bahasa kita Victor, sebenarnya bukan tafakkur, Victor.
Pikiran kotor, akhirnya keluar mazi. Mazi itu membatalkan wudu, ya, ijma para ulama. Kalau mazi keluar menimpa celana, maka celananya juga najis, harus dicuci sebagaimana hadisnya Ali bin Abi Thalib. Iya. Jelas? Dan Ali bin Abi Thalib berkata, kuntu rajulan madza'an, saya adalah seorang lelaki yang gampang keluar mazinya, kata Ali. Ya. Dan saya malu bertanya kepada Nabi SAW karena anak perempuannya. Ya, malu Ali bertanya kepada Nabi SAW karena istrinya adalah anaknya Nabi SAW. Maka Ali mengutus seorang budaknya atau gulamnya, atau yang jelas dia suruh orang bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi berkata, ya, cucilah tempat keluarnya mazi, pakaian yang terkena mazi, cuci itu dan cuci kemeluannya, ya, kemudian dia berudu. Makanya ijma para ulama bahwa mazi itu apa? Najis. Karena hadisnya jelas. Beda mani. Kalau mani itu hadisnya Aisyah, ya, Nabi SAW biasa mencuci mani dengan menggunakan air dan kadang cuma dikeruk. Kalau kena pakaian, dikeruk-keruk saja pakai pisau, pakai sendok atau pakai apa. Sudah itu dipakai salat bisa. Iya. Dan sebenarnya tidak ada masalah yang seperti itu. Cuma kadang ada sebagian orang memang yang malu, ya. Apalagi kalau kena jubahnya toh. Setelah itu dia pakai pergi salat. Wah, Masya Allah. Dari mana? Kenapa ini? Ini kalau untuk orang yang kepo, terlalu banyak tanya. Tidak usah antum tanya. Biasa aja ini. Ya, Nabi SAW saja seperti itu. Ada bekasnya, dia keruk. Bahkan Aisyah biasa mengeruknya dengan kukunya. Aisyah mengeruknya dengan kuku. Setelah itu Nabi pakai pergi sholat. Selesai. Tidak perlu dipusingi itu orang. Taib, sudah. Terus perbedaan yang lain, mazi ini perlu dipelajari, ya, betul. Mazi itu keluar karena mazi itu najis. Mazi itu najis. Ya. Dan perbedaannya lagi kalau mazi itu dia keluarnya tidak terasa seperti mani. Ya. Kalau mazi itu keluar, terasa tidak? Tidak terasa. Keluar begitu saja. Kalau mani, kalau dia keluar, terasa atau tidak? Terasa. Iya. Makanya keluarnya mani itu daffah. Para ulama mempersyaratkan mani yang mewajibkan mandi, mani yang mewajibkan mandi, dan ini nanti akan saya bahas di pembahasan mandi wajib, ya. Mani yang mewajibkan mandi wajib itu kalau keluar dalam kondisi terpancar dan dia merasakan kelezatan. Dua itu syaratnya kata para fuqaha. Kalau dia keluar tidak daffa, tidak lompat bahasanya, ya, tapi dia mengalir begitu saja karena penyakit, sakit, maka ini tidak wajib mandi. Nanti akan datang pembahasannya insyaallah. Ini penting sekali ini pembahasan ini, ya. Terus kalau mazi, perbedaan lagi yang lain. Mazi itu adalah cairan tipis, bening. Itu mazi. Karena kalau antum tidak bisa membedakan mazi dan mani, bahaya. Mani itu wajib mandi, sedangkan mazi tidak. Mazi itu najis, sedangkan mani tidak najis. Itu kan. Jadi antum harus tahu bedanya. Jadi mazi itu cairan bening, keluarnya kadang tidak terasa. Kalau mani itu tebal. Terus perbedaannya lagi apa? Mazi itu tidak ada baunya, iya kan? Sedangkan mani berbau. Baunya apa? Antum tahu sendiri baunya. Beda baunya mani dengan apa? Mazi. Ya, kalau orang bilang mani itu baunya
lain. Kalau mazi itu tidak ada baunya, biasa saja. Dan penyebab keluarnya sudah saya jelaskan. Kadang karena fikiran, iya. Kadang karena menyentuh, dan kadang karena melihat pohon pisang. Akhirnya keluar mazinya. Iya. Melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, keluar mazinya. Baik. Makanya nih mazi ini termasuk pembahasan yang dibahas juga dalam hukum. Ini antum mungkin kira pembahasan saya ini tadi, dia tidak terfokus hanya pembahasan wudhu saja itu dibahas, itu masalah. Nanti dia masuk dalam beberapa bab ibadah. Dia masuk dalam pembahasan puasa. Dari sisi mana? Ada hukum penting. Seorang yang sengaja keluar mazi di kondisi dia berpuasa, sebagian ulama mengatakan batal puasanya. Karena dia bernikmat sampai keluar mazi, apalagi keluar mani, itu bisa membatalkan apa? Puasanya. Apalagi kalau dia onani misalnya, itu bisa membatalkan puasanya. Iya. Ini dibahas. Nanti dia masuk dalam bentuk ibadah yang lain. Dia bisa masuk di bab sholat. Dia masuk di bab yang lain, ya. Baik. Jadi semua yang keluar dari dua lubang ini kita katakan globalnya membatalkan apa? Al-wudu. Iya. Dan saya sudah jelaskan tadi bahwa ada yang diperselisihkan. Seperti apa? Buang angin melalui kubul. Dan itu terjadi hanya pada wanita. Iya. Dan dalil-dalil tentang semua yang saya jelaskan ini ya, yang membatalkan wudu, kencing, tinja, al-wadi, al-mazi, ar-rih, al-mani, semuanya itu disebutkan, ada semuanya apa? Dalilnya bahwa dia membatalkan apa? Membatalkan wudu, termasuk mani. Cuma bedanya lagi mani dengan mazi. Mazi mewajibkan wudu, sedangkan mani mewajibkan apa? Mandi. Itu lagi bedanya. Jadi itu perbedaan antara mani dan mazi. Iya. Kata beliau, ma kharaja al-khariju minas sabilain. Semua yang keluar dari dua lubang mutlaqan, secara mutlak, maka itu membatalkan al-wudu. Iya. Maksudnya apakah yang keluar ini sedikit kadarnya atau banyak? Itu maksudnya mutlakan. Qalilan kana al-kharij au kathiran. Apakah al-kharij itu qalil sedikit ataukah kathir? Itu makna pertama, makna kalimat mutlakan. Qalilan kana au kathiran, mu'tadan kana au ghairu mu'tad. Sedikit atau banyak, qalilan kana au katsiran, mu'tadan kana, mu'tadan. Mu'tad artinya apa? Biasanya memang keluar seperti itu. Mu'tad sudah biasa, atau ghairu mu'tad, atau tidak biasa. Seperti apa yang biasa keluar? Kencing, tinja, angin. Itu mu'tad namanya. Biasa keluar yang seperti itu. Tapi ada yang keluar ghairu mu'tad, tidak biasa. Itu juga dianggap pembatal. Yang ghairu mu'tad juga yang tidak biasa keluar. Seperti apa kata para ulama? Seperti apa? Cacing. Keluar cacing 1 meter, setengah meter, 10 cm, 5 cm. Keluar cacing dari lubang dubur. Itu tidak biasa toh? Itu namanya ghairu mu'tad. Apalagi batu yang keluar. Ya. Iya tidak. Yang keluar itu batu. Dia mau kencing, ternyata yang terlempar batu.
kan bisa saja kencing apa? Kencing batu. Atau dia keluar dari duburnya keluar batu. Nah, itu namanya ghairu mu'tad, tidak biasa keluar. Nah, kalimatnya Syekh Abdul Rahman di sini berkata mutlak, maksudnya apa? Berlaku mutlak. Semua yang keluar dari dua lubang itu membatalkan wudu. Mau sedikit mau banyak mutlak berlaku. Mau mu'tadun atau ghairu mu'tadin, mau yang biasa keluar dan yang tidak biasa keluar sama saja. Baik. Yang kedua pembatal wudu, kata beliau rahimahullah, waddam al-katsir wa nahwuhu, darah yang banyak. Yang beliau maksudkan di sini darah yang banyak yang keluar seperti ar-ri'af, mimisan. Darah yang keluar baik dari hidung atau darah yang keluar dari mulut atau darah yang keluar dari telinga. Iya. Beliau berkatakan darahnya banyak. Maksudnya kalau darahnya yang keluar itu sedikit, misalnya keluar darah dari hidungnya sedikit saja, menurut pendapat Syekh Abdul Rahman tidak batal. Tapi kalau keluar darah dari hidungnya banyak, batal. Kalau keluar darah dari mulutnya sedikit saja, tidak batal. Kalau dia meludah saja ke darah keluar seperti ludah sedikit, tidak batal. Tapi kalau keluarnya banyak, batal. Demikian pula keluar dari telinga. Itu maksudnya darah yang banyak keluar. Ya. Jadi banyak atau sedikitnya ini kita katakan kembali kepada urf, kebiasaan ukurannya. Iya. Wa nahwuhu, ada kalimat beliau di situ, dan semisal darah juga membatalkan wudu. Iya. Kalau itu jumlahnya apa? Banyak. Seperti apa? Nahwuhu kal qai, seperti muntah. Ya. Seperti muntah, mau keluar makanan, mau keluar air terserah, itu muntah. Ya. Ini diperselisihkan batal wudu atau tidak keluar darah dari badan. Ini keluar darah dari badan selain daripada dua lubang. Mau keluar darah dari hidung, dari mulut, dari mata, darah yang keluar dari telinga, darah yang keluar dari kepala, darah yang keluar dari leher, darah yang keluar dari tangan, darah yang keluar dari badan selain dua lubang. Kalau darahnya banyak, kata sebagian para fuqaha, batal wudunya. Kalau sedikit tidak. Sama dengan muntah, dikiaskan sama dengan muntah. Mau muntah apa saja terserah. Namun ini pendapat kurang kuat. Ya. Kenapa? Karena kita tidak punya dalil. Kita tidak punya dalil bahwa itu pembatal wudu. Darah katsir, darah qalil. Mana dalil? Mana jadud dalil? Kita tidak dapat dalilnya. Makanya kita katakan al-aslu, dari kaidah-kaidah yang sudah kita bahas kemarin, sudah banyak kaidah. Al-aslu fil asya taharah wal ibaha wal hil. Al-aslu fil libas, al-aslu fil mashrab, wal aslu fil ma'akil. Asal pada pakaian, asal pada makanan dan minuman, al-hil wal ibaha, halal dimakan, boleh dimanfaatkan. Semua jenis pakaian. Karena asalnya apa? Boleh. Ya. Asal segala sesuatu suci. Semua yang ada di atas muka bumi suci. Ketika kita masuk dalam pembahasan najis, kita katakan asal segala sesuatu apa saja suci. Tidak boleh kita hukumi najis sampai ada dalil menunjukkan dia najis.
Sekarang kita masuk pembatal wudu. Mana yang asal? Pembatal wudu atau tidak? Mana yang asal? Tidak. Tidak boleh kita menetapkan itu pembatal wudu kecuali kita punya apa? Dalil. Dan tentang pembahasan darah ini, saya sudah bahas atau belum? Hah? Sudah saya bahas. Darah yang keluar dari manusia dua jenis. Iya tak? Sudah tak? Apa itu? Darah yang keluar dari dua lubang, depan atau belakang, terserah. Ini jenis darah yang pertama keluar dari manusia. Jenis darah yang keluar dari manusia adalah darah yang keluar dari selain dua lubang. Terserah mau keluar dari mulut, hidung, telinga, kepala, badan, kaki, tangan, dan seterusnya. Maka ini najis atau tidak? Kita katakan tidak najis. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Dan yang benarnya dia tidak najis. Mana dalilnya? Yang pertama, sahabat mereka berdarah di medan jihad dan mereka tetap sholat alal jurha, di atas luka-luka mereka. Nabi tidak berkata bersihkan lukamu dulu baru sholat. Tidak. Iya. Dan hadis semisal ini saya sudah sebutkan, ada 3 kemarin saya sebutkan alasan. Dan alasan yang paling terakhir kita katakan asal segala sesuatu tidak boleh dihukumi najis sampai ada apa? Dalil. Sama ini. Tidak boleh kita katakan ini pembatal wudu, keluar darah dari hidung, dari mulut. Tidak boleh kita katakan itu batal wudunya. Apalagi kalau dikatakan batal puasanya. Ya. Kan kalau orang Sulawesi itu kalau keluar darah, pokoknya mau keluar darah dari 2 lubang atau selain 2 lubang, batal puasa. Tidak ada dalilnya. Ya, kalau mak darah ulun nanasang, batal kami puasamu karena batal. Mana dalilnya? Tidak ada pembatal puasa berdarah kepala. Tidak ada. Mimisan. Bekam saja diperselisihkan. Keluar darah tuh. Dan pendapat yang benar, keluar darah ketika dibekam itu tidak batal puasa. Hanya saja orang yang berbekam ketika di kondisi dia puasa wajib, kalau puasa sunnah bebas. Mau dia batalkan puasanya kan tidak apa-apa. Tapi kalau puasa wajib itu khilaf. Iya, para ulama berkata kalau dia yakin kalau dia berbekam dia berbuka, maka haram dia berbekam. Karena dia dalam kondisi puasa wajib. Kalau dia merasa bahwa dia berbekam, dia akan lemah, dia harus berbuka, maka haram dia berbekam. Karena apa yang dia mau tuju itu haram, maka wasilah yang digunakan apa? Haram. Al-wasail ahkamul maqasid. Iya kan? Tapi kalau dia yakin bahwa dia berbekam itu tidak memberikan pengaruh, mungkin memberi pengaruh tapi tidak membahayakan puasa wajibnya, maka boleh tidak dia berbekam? Boleh. Makanya Nabi SAW berbekam. Ada hadisnya. Di kondisi dia berpuasa. Keluar darah dari badannya. Najis tidak najis. Apalagi ada sebagian sahabat pernah ketika Nabi SAW dibekam bagian kepalanya. Kata Nabi SAW buang darahnya. Mudarat. Ternyata tidak dibuang Pak. Diminum itu darahnya. Kata Nabi, di mana darahnya? Sudah aku minum ya Rasulullah. Wah. Tapi Nabi SAW tidak mencelanya. Iya. Karena kenapa? Semua yang ada di badan Nabi SAW adalah apa? Hah? Semua yang ada di batang tubuhnya Nabi SAW itu sudah ditakrir dalam syariat. Mulai ujung kukunya, kakinya, sampai ujung rambutnya, itu semuanya berkah. Tidak sama dengan kita. Makanya Nabi SAW itu kalau dia meludah itu tidak jatuh di tanah, ditangkap ludahnya oleh sahabat. Kemudian mereka sapukan di wajahnya dan di badannya. Ya, coba antum ada yang mau tangkap ludahnya antum? Kalau saya meludah antum tangkap ludahku. Iya, simpan di kantong. Nabi kalau berwudu itu diperebutkan air wudunya. Itu hanya berlaku untuk Nabi karena memang ditetapkan pada diri beliau terdapat berkas. Ilmunya, ibadahnya, bahkan bekas-bekas badan dan tubuhnya semuanya berkah. Bahkan Nabi ketika tidur itu Nabi berkeringat ya, dan memang itu tidur itu paling bagusnya
yang mencocoki kondisi Nabi SAW itu tidur berkeringat, tidak pakai AC dan tidak pakai kipas. Berkeringat mentung, karena itu sehat. Yang pakai kipas nomor 5-nya penyakit itu. Iya. Taib diarahkan ke santri itu, santrinya berlebihan pakai kipas sampai sakit perut. Iya. Jadi Nabi SAW itu tidur berkeringat orangnya. Sebagian ummahat, sahabiyat, saya lupa namanya, dia ambil tempat, kemudian keringatnya Nabi SAW itu dia tampung. Setelah selesai tidur, kata Nabi SAW, kamu mau apakan itu? Katanya, ini lebih harum dibandingkan misik. Dan memang Nabi itu, dia diberikan berkah oleh Allah. Badannya itu harum, seperti misik. Keringatnya berbau misik. Jadi dia, keringatnya saja jadi apa? Jadi parfum lebih mahal daripada misik. Ya, kalau antum keringatnya, kalepaknya antum, sakulu, kalau keringat, biar siapa? Ya kan? Biar dia pakai tawas, tetap bau itu ketiaknya. Beda Nabi SAW. Karena kenapa? Memang pada diri beliau berkah. Taib. Jadi yang keluar dari darah, yang keluar dari badan, kita katakan tidak najis dan tidak boleh dihukumi itu pembatal apa? Tidak boleh dikatakan itu pembatal wudu. Ini kaidah, ini penting. Ya. Ya. Termasuk apa saja yang keluar, ya. Mau darah, nanah, tidak boleh kita hukum itu pembatal wudu. Iya, seandainya itu najis, tentu akan dijelaskan dalil-dalilnya. Tayyib. Dan ini sudah berlaku bersama kita ya, tentang darah yang keluar dari selain 2 lubang ya. Jadi termasuk mimisan, darah yang keluar dari mulut, darah yang keluar dari telinga, karena mencampur nanah, kita katakan dia tidak membatalkan wudu. Tayyib. Dan tidak boleh kita hukum itu najis secara mutlak. Iya. Karena kita tidak punya dalil Nabi SAW mewajibkan wudu ketika terjadi perkara-perkara itu tadi. Kalau seandainya ya, misalnya ada hadis yang mengatakan siapa yang keluar darah dari hidungnya, dia harus berwudu, itu jelas batal wudu. Siapa yang berbekam, batal wudunya. Ada memang hadis-hadis, tapi ada yang memalingkannya. Ya, tentang bekam, khusus bekam ya. Taib. Dan di sini juga membedakan antara darah yang keluar sedikit dan banyak, itu juga tidak ada hadisnya. Mengatakan kalau darah yang keluar batal, kalau sedikit tidak batal, itu juga tidak ada dalilnya. Jadi insyaallah pendapat yang kedua lebih rajih. Terakhir, yang ketiga, wa zawalul akli binaumin aw ghairihi, termasuk kata beliau rahimahullah, hilangnya akal karena tidur. Ini juga pembatal wudu. Au ghairihi, atau selainnya. Seperti apa? Jadi zawalul akal, ya. Zawalul akal artinya apa? Hilang akal. Zawalul akal. Hilang akal ini banyak contohnya. Yang pertama binaumin. Hilang akal disebabkan karena apa? Tidur. Hilang akalnya orang di situ tuh. Kalau dia tidur sudah 1 jam, ya hilang akal di situ. Hilang akal berarti dia tidak sadar berhadas atau tidak. Ya, makanya para ulama mengatakan tidur ini madhannatul hadas. Madhannatul hadas.
Apa yang madzannatul hadas? Tidur disangka dia berhadas. Walaupun mungkin dia tidak berhadas, tapi disangka dia berhadas. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Jadi sebenarnya ini tidur ini bukan pembatal wudu. Asalnya tidak ada hadisnya mengatakan tidur batal wudu, tidak ada. Mana ada hadisnya mengatakan tidur batal wudu? Enggak ada. Tapi karena orang tidur itu zawalul akal, dia tidak bisa konsentrasi, buang angin dia tahu, saya sudah buang angin 3 kali. Enggak bisa karena dia tidur, hilang akalnya, enggak sadar. Karena hilang akal ini disebabkan karena tidur, maka dia pun madzannatul hadas, disangka dia berhadas. Maka dia dianggap pembatal apa? Wudu. Karena tidur itu beraneka ragam, maka para ulama merinci. Ada namanya ya tidur yang sedikit. Bahasanya orang sekarang tidur ayam. Seperti tidur bagaimana itu tidur sedikit? Tidur sambil duduk. Ya, salat sunnah rawatib sebelum duhur. Salat sunnah tahiyatul masjid sebelum Jumat. Ada tidak orang yang tidur? Banyak sekali. Kalau antum berkata batal secara mutlak, batal semua itu. Wudunya itu orang yang tidur di masjid. Iya kan? Makanya para ulama merinci tidur itu yang membatalkan wudu bagaimana? Kata mereka, membatalkan wudu binomen itu mustagrik. Ya. Naumun mustagrik. Apa itu naumun mustagrik? Yang lelap. Tidur yang apa? Banyak. Tidur yang lama. Ini mustagrik namanya. Tidur betul-betul sama sekali tidak menyadarkan diri. Tidurnya lelap, lama, banyak tidurnya. Kalau tidur sambil taklim, ya tidaklah. Banyak orang juga taklim khusyuk. Seperti dia sedang menerima wahyu. Iya, dia safar ke Makassar. Dia ada di Pinrang, dia safar ke Makassar. Sampai di Makassar mimpinya. Dia di majelis. Batal? Jawabannya tidak. Kenapa? Yang pertama, tidurnya duduk. Itu tidur ayam. Tidurnya belum dikatakan mustagrik. Yang kedua, kondisi. Perhatian. Orang yang duduk itu kondisi dia buang angin masih bisa dia rasa atau tidak? Bisa. Coba kalau orang duduk di majelis. Duduk sambil sholat. Dia kan duduk itu tertutup tempat buang angin. Iya kan? Makanya para ulama itu merinci bentuk tidur lagi. Luar biasa nih kalau mau dirinci ini. Dia rinci itu tidur. Kalau tidurnya terlentang, maka batal wudunya. Kalau duduk tidak. Kenapa mereka bedakan seperti itu? Karena kalau dia terlentang, lebih tidak memungkinkan dia merasakannya. Mungkin keluar fusa. Apa itu fusa tadi? Iya. Diam-diam menghanyutkan. Mengalir. Dia tidak sadar. Tapi kalau dia duduk masih bisa dia menyadarinya itu. Masih memungkinkan dia menyadarinya, merasakannya. Apalagi kalau dia tidur di majelis buang angin, pasti temannya menegur. Ini bikin masalah di majelis ini kaum muslimin. Ya. Kemudian sisi yang lain, di dalam sebuah hadis, sebagian sahabat pernah sholat menunggu Nabi SAW. Mereka menunggu di masjid sambil apa? Duduk. Dan mereka tertidur di masjid sampai dagu-dagu mereka, dalam hadis disebutkan dagu mereka itu menempel di mana? Menempel di ujung dadanya. Ya, begini toh. Sampai dagunya menempel di dekat lehernya sini. Nah, dia tidur di majelis, dia tidur menunggu salat. Di dalam hadis itu disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, ya, Nabi SAW datang
untuk mengimami mereka sholat karena Nabi terlambat masuk ke masjid. Ketika Nabi SAW datang ke masjid, kata sahabat, tiba-tiba sahabat semuanya bangkit berdiri, kemudian langsung sholat bersama Nabi, dan mereka tidak pergi mengambil air wudu. Berarti wudunya apa? Batal atau tidak? Ya tidak batal. Makanya sebagian ulama membedakan tidur terlentang dengan tidur duduk. Dan yang bagusnya kita katakan tidurnya mustagrik dan gairu mustagrik. Tidurnya lelap, lama, banyak, atau sedikit, dirinci. Kalau tidurnya banyak, membatalkan wudu. Kalau tidurnya sedikit, tidak. Dari mana mereka mengambil istinbat seperti itu? Dari semua yang saya jelaskan tadi. Karena kalau tidurnya banyak, tidurnya lelap, mudhannatul hadas, disangka dia berhadas tanpa dia sadari. Kalau tidurnya sedikit masih bisa dia rasa. Nah, di situ mereka mengambil ijtihad. Dan ini perkataan Syekhul Islam ya yang saya nukil. Di sini tidak ada di sini. Saya cuma karena alhamdulillah pernah kita menulis tentang ahkamul wudu, itu berlalu semua di pembahasan itu. Iya, berlalu. Makanya itu penting itu kita menulis, penting sekali. Apa yang pernah kita tulis itu tinggal di kepala. Ya, pernah kita menulis tentang ini, banyak pernah kita tulis, paling tidak adalah 70%, 80% masih tersimpan di kepala. Karena orang menulis itu dia paham toh? Dia paham, masih dia ingat apa yang pernah dia tulis. Taib. Nah, di sini penjelasan beliau di sini panjang sekali. Penjelasannya, kesimpulannya apa yang saya jelaskan tadi? Seperti itu. Mau tidurnya panjang, pendek, terserah, dilihat kondisinya saja. Iya. Selama dia masih bisa merasakan keadaan kondisi tidurnya itu, maka itu tidak membatalkan. Karena ashabu Rasulullah SAW yanamun, thumma yusallun, wala yatawadda'un. Coba lihat hadisnya ini, saya bacakan. Dalam hadisnya Anas, hadis yang saya baca tadi itu, hadisnya Anas bin Malik, kata beliau, adalah sahabat Nabi SAW yanamun, mereka biasa tertidur menunggu waktu salat. Thumma yusallun, lalu mereka salat, wala yatawadda'un, dan mereka tidak apa? Tidak berwudu lagi. Iya. Nah, dan mereka tidak berwudu lagi. Yang kedua, jadi zawalul akal binaumin, dengan apa? Dengan tidur. Hilangnya akal baik disebabkan karena tidur, wa au ghairihi, lihat di matan, au ghairihi, atau semisal tidur, hilang akal karena selain tidur, tapi semisal dengan tidur. Seperti apa? Min jununin. Ini zawalul akal disebabkan karena apa? Apa itu junun? Anta majnun. Gila. Dia gila, hilang akalnya karena gila. Ini batal tidak wudu? Hah? Mana hadisnya bahwa orang gila itu batal wudunya? Mana dalilnya? Terus ada semisalnya junun, igma, pingsan. Igma'un, pingsan. Junun, gila. Apalagi semisalnya? Sakarun, mabuk. Mana dalilnya bahwa hilang akal disebabkan karena gila, batal wudu? Hilang akal karena gila, batal wudu. Hilang akal karena pingsan juga hilang akal. Igma ini lebih parah dibanding tidur. Pingsan lebih parah dibanding tidur ini. Pingsan karena sakit parah, pingsan 2 hari, atau karena jatuh,
atau karena ditabrak, jatuh dari tempat yang tinggi, pingsan 1-2 hari, koma bahasa kita. Atau apalagi dia dioperasi, dibius 1 hari, 2 hari, 3 hari. Igma namanya itu. Pingsan karena sakit. Seperti Nabi SAW kadang pingsan ketika dia sakit. Ketika beliau sakit parah. Atau dia hilang akal karena apa? Mabuk. Banyak sekali minuman dia minum. Dia hantam tiang listrik. Dia sangka itu batang pisang. Mabuk. Hilang akal. Mana dalilnya ini? Bahwa itu adalah membatalkan wudu. Dalilnya semuanya sama dengan tidur. Apa dalilnya? Madhannatul hadas. Kenapa dikatakan madhannatul hadas? Disangka dia berhadas dan itu pembatal wudu. Ada tidak orang gila dia rasakan dirinya buang angin? Enggak ada. Bahkan dia junub, dia tidak tahu. Gila. Atau dia pingsan. Bisa saja batal wudunya. Ya. Dia tidak sadar, pingsan. Atau keluar cairan dari 2 lubang, atau semisal dengannya. Atau dia mabuk. Mabuk juga seperti itu. Madhannatul hadas. Disangka dia berhadas karena dia tidak sadarkan diri. Sama dengan tidur ya. Ya, di antara 4 yang saya catat ini, tidur itu yang paling ringan. Tidur itu lebih ringan dibandingkan gila, dibandingkan pingsan dan mabuk. Iya. Jadi semua ini dikatakan pembatal wudu qiyasan 'ala naumil mustagrik. Jadi semuanya ini kita katakan apa? Yantakidul wudu. Kiasan, karena dia dikiaskan kemana? Ala naumil mustagrik. Karena dia dikiaskan dengan tidur yang apa? Dengan tidur yang lama. Yantakidul wudu, dari gila ini, pingsan, mabuk, dia kita katakan pembatal wudu kiasan ala naumil mustagrik, karena dia dikiaskan sama dengan tidur yang mustagrik. Iya. Apa itu tidur mustagrik? Tidur yang banyak, lelap sekali sampai tidak sadarkan diri. Dan ijma' para ulama bahwasannya al-junun wal igma' nakidul wudu. 2 ini ijma'. Junun, ya, al-junun dan igma', gila dan pingsan, itu ijma' para ulama, dia nawakidul wudu. Adapun tidur ini diperselisihkan. Ini tidur ini batal wudu atau tidak? Diperselisihkan. Namun yang benarnya dirinci. Tidurnya bagaimana? Sudah. Demikian pula sakar. Sakar ini saya tidak tahu dia apakah dia ijma' atau tidak. Yang jelas dia termasuk pembatal wudu karena dia dikiaskan sama dengan tidur karena hilang akal. Adapun junun, hilang akal karena gila dan hilang akal karena apa? Pingsan, itu ijma' para ulama bahwa dia apa? Pembatal wudu. Makanya saya katakan tadi ada itu pembatal wudu mujma' alaih, ijma' para ulama, dan ada yang diperselisihkan. Iya. Saya kira ini cukup dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Ya. Jadi
Jadi secara umum pembatal wudu itu kita sudah membaginya menjadi 3 bagian sebenarnya. Totalnya itu pembatal wudu. Ada pembatal wudu di ijma' para ulama. Yang kedua ada pembatal wudu yang diperselisihkan, dan yang kuatnya dia tidak membatalkan wudu. Yang ketiga ada pembatal wudu yang diperselisihkan oleh para ulama, dan kuatnya apa? Dia membatalkan wudu. Jadi satu ijma', satu diperselisihkan tidak membatalkan, dan satu diperselisihkan membatalkan wudu. Nah itu di atas 3 rincian ini nanti kita berlalu insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.